Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya Mbah Kung. Masih di channel yang sama, channelnya Bilung Art, channelnya Wong Batam. Untuk video kita kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan saudara sedulur seni yang masih muda-muda dan penerus seni dari kita yang udah tuir-tuir. Nah, kita langsung berlama-lama, kita akan langsung berbincang-bincang dengan beliau-beliau ini yang sebelah sini. Tolong Mas, kenalkan dulu namanya siapa dan aslinya dari mana Mas? Nah. Oke, nama saya Fer Valentino. Oke, Mas. Asli Batam. Asli Batam. Kelahiran Batam Mas ya? Iya, asli. Iya, iya. Sekarang kesehariannya apa nih Mas? Sekarang kesehariannya ya Kerja. biasa kerja. Oke, untuk Mas Ferry dan Mas yang satu ini Mas Blangkon ini. Bangga Mas. Asli namanya siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Aspandito, kalau di jalan dipanggil Entong. Wih. Oh, ini Mas Entong. Kesehariannya apa Mas? Seharian makan tidur aja. Loh, makan tidur mana? Masih nunggu ijazah mau buat lamar kerja kan. Udah. Jadi Mas Ferry ini udah bekerja, sedangkan Mas Adit Entong ini dia ini baru lulus, jadi masih menunggu apa ya, ijazah ya. Oke, terima kasih Mas Ferry. Ini Mas Ferry dulu ya, Mas Entong santai dulu. Untuk Mas Ferry, Mas Ferry sejak ini kita kan ngobrol masalah seni, dan kurasa di Batam ini siapa sih yang nggak mengenal dengan Mas Ferry sama Mas Adit Entong. Nah, Mas Ferry udah sejak umur berapa mengenal dunia seni, khususnya seni jalan atau kuda lumping? Kalau kenal itu ya udah lama ya. Cuma kalau gabung dari tahun 2011 sampai sekarang masih aktif. Sampai sekarang Sampai Mas ya? sekarang Mas ya. Itu waktu itu pertama kali gabung tuh umur berapa Mas? Umur 11. Umur 11 tahun. Umur 11 tahun, itu berarti masih Ya, tahun Masih- 2011. masih sekolah SD ya? SD lah kurang lebih. Oh, masih SD ya? SD kelas 6. SD kelas 6. Oke, Mas Ferry ini udah mengenal seni, udah menyintai dan bergabung. Beliau udah mulai dari umur 11 tahun kelas 6 SD. Untuk Mas Tong, pertanyaan yang sama, dan mulai kapan mengenal dunia seni dan mencintai dunia seni, khususnya jalanan dan kuda lumping? Kalau saya mulai umur 13 tahun pas kelas 3 SMP. Ke SMP udah mengenal. Jalanan. Oke. Sebenarnya apa yang menjadi apa ya? Kok bisa mencintai, motivasi mencintai dunia seni khususnya jalanan? Mas Ferry dulu. Aslinya itu awal pertama kali ikut ke dunia seni itu jadi ada tempat latihan di dekat rumah, Ya. ya kan, iseng-iseng nonton, lihat kok kayaknya menarik gitu, Ya. jadi pingin lah sekali-sekali gimana sih dunia kayak gini, dan akhirnya sampai sekarang enak, enjoy, pertemanan makin lama makin banyak, Ya. ya asik lah pokoknya di dunia kesenian. Ya. Tuh, Mas Adit, Kalau motivasi apa sebenarnya yang bikin Mas Adit itu bisa mencintai, menyinai jalanan, khususnya jalanan kuda lumping? kalau saya sih ya satu keluarga ya rata-rata seni dari bapak kan, Oh, adiknya bapak seni semua, jadi sampai anaknya bapak pun jadi ikut seni juga. anaknya bapak kan? Anaknya bapak. Oh, dari Mas Antong ini istilahnya ya dari keluarganya seni ya kan? Iya, Bapaknya, pamannya, jadi istilahnya itu udah jiwa seni itu udah mengalir dari turun turun dari kalau Mas Ferry ya mungkin karena tadi di dekat rumahnya ada satu paguyuban ya, mungkin setiap hari nengok mungkin jadi tertarik untuk Mengikuti masuk ke dunia kesenian. Oke, Mas Ferry itu pertama kali umur 11 tahun mulai belajar Mas ya. Ya, Itu ada kendalanya Mas? Kendalanya waktu itu. kendala buat prosesnya sebenarnya kayak latihan atau gitu. Ya, kendala waktu mengikuti pertama itu kan otomatis kan waktu latihannya tuh susah atau gimana nih?
Ya kalau pertama kali latihan ya terus saya harus ini kan susah kali maksudnya untuk mengadaptasi untuk kan. mengadaptasinya. Nah ini susah kali ya Mas Entong. Kalau pertama kali nari nggak ada latihan, ya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba disuruh nari yo. Itu pas itu main jembatan 6. Terakhir penari SJK ini ada yang nggak hadir kan, siapa itu namanya lupa. Gantiin. Iya gantiin. Dit, kamu nari. Oh iya Pak, siap. Udah langsung nari aja tanpa latihan, ngikut aja. Nah itu anehnya itu nggak ada latihan, yang satu susah mau mengikuti ya kan. Sedangkan Mas Berry sama Mas Adit ini bukan orang ya mungkin keturunan ya, mungkin ada keturunan Jawa. Kalau saya malah nggak ada keturunan Nah, orang Mas Jawa. Berry ini nggak ada keturunan sama sekali orang Jawa, dan beliau sangat mencintai kesenian Jawa. Harusnya kita berbangga hati, bersenang hati harusnya. Berarti kesenian dari Jawa itu tidak monoton, dicintai, disenangi untuk orang Jawa aja. Ini contohnya Mas Berry sama Mas Adit tuh. Mereka sangat mencintai dan mengagumi kesenian khususnya dari Jawa. Kalau di Batam siapa sih yang nggak kenal sama mereka berdua? Ini Mas Berry dengan logatnya yang seperti caranya yang seperti apa, celengnya biasa. Mas Berry sekarang sih ikut udah apa aja yang dipelajari Mas Berry di situ? Maksudnya dari kesenian itu apa aja? Yang udah dipelajari Ya. banyak sih sebenarnya. Cuma selama belajar itu masih belum puas apa yang udah saya dapatkan. Jadi kayak semacam lebih ingin belajar lagi, lebih mendalami kesenian lagi. Dipelajari terus supaya semuanya main kupang bisa ya kan, celeng bisa, barong bisa, pecut bisa, maidul wih bisa lagi ya kan. Untuk Mas Entong ini Mas Entong ini juga termasuk salah satu insan seni di Batam yang sungguh luar biasa ya kan. Dia masih dibilang masih anak muda tapi udah sangat luar biasa. Mas Entong ini apa aja yang bisa nih yang Anda pelajari selama ini Mas? Sebenarnya semua belum bisa, kamu kan masih belajar Om. Iya. Sekarang kita lebih mendalami ke gamelan. Oh iya, ya betul. Jadi Kepang, alhamdulillah barong. setengah-setengah. Ya kalau bisa jangan setengah-setengah. Masih belajar. Kalau gamelan juga belajar emang. Iya. Kita yang ya intinya kita tidak boleh sombong, tidak boleh apa ya berpuas diri istilahnya. Kita harus selalu apa namanya? Intinya tidak bisa kayak kita Instan. udah punya sesuatu yang kita bisa, jangan cukup di situ aja. Nah, jadi kita harus bisa lebih belajar lagi. Kembangkan. belajar terus sampai akhirnya ya mungkin nanti kita ajarkan sama adik-adik kita, sama yang mungkin yang lebih yang ingin ingin penerus. belajar, Nah, ingin belajar. belajar. Nah, oke. Mas Berry ini kan nggak ada lagi Mas. Itu orang tua tanggapannya gimana Mas? Wah, kalau orang Maksud dengan Mas Berry kan dari mungkin ya mohon maaf nih ya kan, mungkin dari orang tuanya kan mungkin nggak ada yang mengapa seni dari Jawa ya, nggak ada. nggak ada sama sekali. Nah, tanggapannya gimana Mas? Kalau orang tua malah seneng Om, Seneng ya? malah selalu support. Ibaratkan kalau saya mau main gini kan, Ya. Pak mau main nih gitu. Ya. Gimana? Jam berapa? Dia selalu tuh support dia. Kadang tuh saya belum siap, mereka udah pada siap untuk mau berangkat acara pementasan. Oh, malah berangkat duluan. Malah duluan. Luar biasa. Mereka udah senang. Luar biasa. Nah, Mas Tong, orang tuanya gimana? Ya pasti tentunya mensupport ya Mas Tongnya itu. Kalau orang tua dua-duanya dukung ya kan. Iya. Misalnya kayak kemarin kan misalnya mau ujian, kalau saya nggak datang ya orang tua nggak mau datang. Jadi Oh iya. kalau orang tua kalau saya datang orang tua ikut juga, jadi saling support Om. Iya, saling support. Iya. Bapak sama anak saling support ya. Iya, Luar betul. biasa. Luar biasa. Ini Mas Tong kan kemarin masih sekolah nih ya kan. Dulu ya kan. Sekarang kan nggak bisa, udah 2 tahun ini kita vakum karena adanya pandemi ini. Ini gimana cara membagi waktunya antara sekolah dan belajar kesenian? Apalagi pas waktu pentas itu gimana cara membagi waktunya? Kalau
pas waktu sekolah ya waktunya sekolah kan nggak tiap hari om latihan jaranan kan. Ada hari-hari tertentu kan, misalnya kayak hari Rabu sama Jumat, jadi nggak tiap hari jaranan terus. Jadi ada waktu belajarnya kan. Ya itu kan memang kita kalau latihan tuh nggak tiap malam. Itu kan pasti malamnya kan, mulai malamnya itu kan waktu latihannya kan pasti sampai malam. Nanti paginya tuh bangunnya apa nggak susah gitu teman-teman? Apa harus dipukul dulu bangun atau gimana cuman nanti? Ya kadang susah bangun, kadang kalau udah terbiasa jadi bangun sendiri om dia. Bangun sendiri apa dibangunin? Ya dua-duanya. Jadi kita harus juga bisa membagi waktu ya antara sekolah dan Mas Ferry ya. Kayak Mas Ferry juga dengan sekali kerja, otomatis masuknya pagi. Itu gimana untuk mengatasi gitu kan antara jam kerja sama pulangnya latihan kan malam, apalagi pas waktu pentas itu kan pulangnya pasti malam. Triknya untuk mengatasi hal-hal jam yang membagi waktunya gimana Mas? Ya alhamdulillah kerjanya masuk pagi kan. Jadi Masuk pagi terus. Ya. Jadi latihannya pun bisa terbagi, waktunya terbagi. Untuk kan pemain tersebut kan ya paling enggak malam minggu malam gitu kan. Paling kalau minggu malam gitu saya nggak mau sampai larut malam Ya. karena tahu besoknya akan kerja. Jadi harus mengorbankan salah satu Otomatis karena ada kewajiban yang lebih penting. ya kerja itu juga penting, melestarikan semuanya penting ya. Kita harus pandai-pandai membagi waktu antara kesenian dan kerja, kesenian dan sekolah. Oke, terima kasih. Satu lagi untuk ini kan selama ikut pentas yang paling berkesan selama ikut pentas, selama sampai udah dari umur 11 tahun SD kelas 6 sampai sekarang udah bekerja, kira-kira suka dukanya apa? Suka dukanya banyak sih. Kalau sukanya itu ya teman semakin lama semakin banyak, silaturahmi semakin banyak. Ya, terus Lebih sering berkumpul sama kawan-kawan, ya, ya kan. betul. Tapi ya intinya dukanya dukanya ini yang buat orang yang meminum alkohol yang dukanya. Rusuh seperti itu, ribut ya kan? ribut itu paling males. Ya betul. Kita nggak bisa menikmati seni itu secara pure, secara murni. Iya, Nggak iya, bisa. betul. Itu harus dijauhi orang-orang seperti itu. Iya. Kalau bisa Ya. basmi aja. Ya kalau nggak bisa dijauh itu jangan ya sebenarnya ya, kita ya gimana itu tak masuk ke ranah pribadi orang-orang itu ya kan. Memang kalau kita kalau pas lagi pentas kita mau menampilkan sesuatu karya seni kita yang luar biasa, misalkan terganggu oleh kendala-kendala yang macam ada ribut, itu memang kita nggak puas hati, Nggak puas enak, ya kan? Berarti Itulah dukanya yang ada kendala. Kalau Mas Entong ini apa Mas? Entong ini pasti banyak juga suka dan dukanya di dalam selama mengikuti seni, khususnya jaranan dari Jawa Mas. Sukanya dulu apa Mas? Kalau suka ya itulah dapat kawan banyak kan, Ya. bisa saling. Ceweknya banyak nggak Mas? Aduh, tahu. Ya. Ya Nah. bisa saling belajar atau Iya. lain kan. Sharing ya, Ya, sharing. sharing. Nanti kalau nggak bisa nanya, jadi kalau orang itu nggak bisa nanya juga kan. Iya, Saling saling sharing. berbagi, saling informasi. Dukanya Mas, dukanya apa dukanya? Kalau duka ya pas pentas hujan, waduh. Mati. Gimana Nah, itu gimana? kalau misalnya besok pentas, besok hujan, waduh. Itu memang duka paling mendalam. itu selama ikut kesenian itu ada nggak yang paling berkesan buat sampean? Paling berkesan pentas paling berkesan di mana? Pentas yang paling berkesan ya pas suruan. Suruan itu Om, apa? Pas suruan itu tiba-tiba ada kawannya ketua jaranan kan. Ya. Itu dia langsung saya apa namanya? Langsung manggil saya. Dit, atraksi katanya. Yang potong lidah itu, potong lidah. Atraksi potong lidah itu. Nah, itu yang paling berkesan tuh. Itu perasaannya gimana ikut itu? Ya Waktu itu pas itu. Atau takut atau trik atau apa? pertama takut kan. Baru dikasih tahu, Ternyata oh rupanya gini. aman. Aman. Nah,
Ikan Bang tadi. Ferry, yang paling berkesan Mas selama selama ikut kesenian, apa yang paling berkesan? Kalau saya paling berkesan itu ya pas acara Punggowo kali ya. Karena di situ semua jaranan, semua kesenian dari Jawa ada semua. Situ menurut saya yang paling berkesan. Waktu itu pentas di atas panggung. Itu paling berkesan. Gladi bersihnya sampai jam 3 pagi. Itu. Ya kan? Ya, itu. Saya kena repet sama orang rumah. Nggak bangun buat belanja ke pasar. Itu sangat berkesan kali menurut Sangat saya. berkesan. Di situ itu acara apa Mas dia? Itu acara halal bihalal. Halal bihalal Punggowo. Punggowo yang mudah-mudahan nanti ya ada lagi lah ya semua apa acara halal bihalal Punggowo. Jadi di situ masyarakat Batam dan semuanya mungkin dari negara tetangga Malaysia, Singapura, kita bisa menampilkan sesuatu yang luar biasa di tanah Batam ini. Ya tentunya kita tidak melupakan kesenian asli tanah Melayu ya, kita harus tetap hormati karena kita berdiri kita apa di tanah Melayu khususnya di Batam. Oke Mas Ferry, ini untuk pertanyaan terakhir Mas. Ini sampean kan selaku pelaku seni, menurut sampean pendapatnya gimana untuk bukan pendapat lah, apa namanya ya, sarannya untuk rekan-rekan seni kita, apalagi saat ini kan kita lagi musimnya pandemi ya kan, kita nggak bisa pentas, latihan pun nggak bisa. Itu mungkin sarannya Bang Ferry untuk teman-teman seni semuanya. Mungkin kalau dibilang buat latihan nggak ada cerita tidak bisa ya. Iya. Karena kalau kita niat kapanpun buat kita latihan itu selalu ada waktunya. Iya ya. Contohnya kayak saya latihan itu nggak perlu harus di tempat latihan. Iya. Kadang saya harus latihan di rumah, nengok YouTube nengok apa gitu pokoknya. Yang penting intinya kita latihan nggak bisa harus fokus. Oh kita waktu ini latihan, ya udah kita latihan sini, nggak bisa. Kalau menurut saya nggak bisa seperti itu. Ya, betul. Karena kita kalau ingin udah terjun ke dunia itu kita harus mendalami ya kan, harus menjiwai lebih banyak untuk belajar. Ya. Harus seperti itu. Jangan pernah puas. Jangan pernah puas. Mas Entong, ayo piye? Oh ya. Lu ngopo pula piye? Duh. Sarannya untuk sedulur-sedulur seni kita, apalagi saat ini kan kita nggak bisa pentas, nggak bisa ngapa-ngapain. Sarannya apa Mas? Ya tetap belajar. Pokoknya tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Ini ya. Peribahasa. Oh, ini ada yang lupa tadi, saya ada lupa. Ini kan hampir kita ada lama nggak bisa pentas. Tentunya kangen dong. Tentunya kangen kan, pengen pentas, pengen sholat, pengen apa sama. Saat ini kan kita bisa. Itu gimana cara mengobati rasa kangen kita waktu pas pentas? Untuk saat ini kan nggak bisa. Nah, Mas Ferry, gimana caranya mengobati rasa kangen itu? Untungnya untuk daerah Batam ini kita punya YouTuber Batam. Contohnya? Contohnya Bilung. Iya. Ya kan? Nah, jadi kita bisa mengobatinya lewat YouTube. Nah, sekarang kita punya dunia media sosial. Jadi nggak perlu bingung ya kan? Oke. Sekarang kita kalau kangen sama yang lain aja tinggal telepon. Betul. Apalagi kesenian, Bilung Art dan satu-satunya. Masuk. Nah, Bang, Mas Adit, mengobati rasa kangen saat pentas gimana? Ya itulah gunanya YouTube-nya itulah. Itulah. Untuk nonton apa rekaman-rekaman yang kita dulu nari. Iya. Oke, Mas. Terima kasih Mas Ferry, Mas Entong, waktunya mengganggu waktu istirahatnya Mas berdua. Terima kasih untuk video kita kali ini. Kita mungkin sampai sekian dulu, nggak usah lama-lama. Waktunya udah malam, mau bubuk, mau istirahat ya kan? Besok disambung lagi. Jangan lupa like, komen, dan share channelnya Bilung Art, dan tunggu video-video kami yang lebih seru selanjutnya. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.